Kalau mendengar soal kasih di sekolah, yang pertama terlintas guru-guru itu walaupun mereka punya masalah pribadi, walaupun mereka punya challenges tersendiri, tapi mereka tetap kasih yang terbaik buat siswa-siswi. Mereka sangat-sangat passionate dalam membimbing siswa supaya jadi lebih baik dalam karakter maupun juga dalam pelajaran di sekolah. Itu mungkin gambarin gimana perhatiannya guru, kepeduliannya guru buat aku, dan gimana aku tuh bisa ngerasa nyaman di sekolah karena perhatian dan kasih sayang dari mereka. Waktu kita ngerjain tugas, guru tuh juga menunjukkan perhatian-perhatian kecilnya buat kita. Pendekatan secara emosional juga, kita bisa ngomong seperti teman ya. Di luar kelas mereka bisa benar-benar mau dengerin ceritanya kita, mau ngikutin update kehidupan kita. Lebih paham kalau misalnya kita itu masih muda, jadi lebih paham bagaimana cara berpikirnya anak-anak seusia aku. Ada guru namanya Miss Christy. Guru namanya Pak Jonathan. Pak Jonathan ya? Bu Vivi. Pak Roy adalah guru matematika. Pak Roy ini benar-benar menjelaskan dan membuat kita mengerti konsep matematika itu dengan sangat baik. Pak Jo itu enak untuk diajak cerita. Dia selalu bisa memberikan motivasi dan solusi kepada murid-muridnya yang mudah diterima. Pak Jo pun kalau misalnya matematika kita nggak bisa, kita bisa konsultasi sama dia. Dia jelasin ulang-ulang, nggak pernah capek menjelaskan sampai kita bisa. Display kasih atau care yang Miss Christy kasih ini lebih kepada Miss Christy selalu ngasih bimbingan, bahkan seringkali ngambil jam-jam pulang, tapi Christy lebih memilih buat membimbing saya dan beberapa teman saya buat lomba persiapan. Bu Vivi itu sering kayak nanyain kondisi aku dan juga bakal nanyain apa aja yang ketinggalan dan juga bakalan ngasih materi yang lebih. Kasih itu ketika kita sebagai guru tidak hanya menyampaikan materi, tapi kita bisa menjadi salah satu murid Tuhan Yesus ketika anak melihat kita, oh ini loh kasih Tuhan dalam diri gurunya. Bukan hanya sekedar menuntut untuk mereka mendapatkan nilai tertentu, tapi bagaimana kita bisa hadir, kita bisa ada di saat mereka membutuhkan, kita ada di sana dan mendampingi mereka. Kasih itu tidak hanya kita ucapkan, tetapi kita bisa tunjukkan lewat teladan dan lewat perhatian kita secara intensif kepada setiap anak-anak. Tidak ada yang lebih spesial daripada yang lainnya. Semua anak bagi saya adalah spesial, sehingga apapun yang mereka butuhkan pada saya akan lakukan yang terbaik untuk mereka. Tidak memandang siapa mereka, tidak memandang bagaimana latar belakang mereka di kelas. Semua harus adil menerima yang terbaik daripada saya. Saat lagi bad mood, pada saat itu juga guru-guru itu menyemangati saya dan mengingatkan saya di sini nggak sendirian. Saya itu ada teman-teman, kita bisa itu saling bercerita kepada guru-guru. Kita bisa curhat dan mereka juga bisa memberikan masukan juga. Pada hari itu juga saya pun merasa dihargai sama sangat diterima. Pak Roy melihat banyak tantangan dan beban yang aku miliki yang mungkin berbeda dari murid yang lain. Itu yang mungkin membuat Pak Roy menunjukkan perhatiannya sama aku sebagai muridnya. Oke, bagi saya punya paradigma bahwa setiap sesuatu yang terjadi pada siswa saya itu selalu mempunyai alasan atau latar belakang di baliknya. Maka dari itu saya tidak mungkin untuk menghakimi apa yang mereka lakukan di dalam kelas. Jadi sebisa mungkin ya saya akan coba dekati untuk saya bicara. Ya syukur-syukur kalau Tuhan memang mengizinkan anak itu mau percaya kepada saya dan mau cerita pada saya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas. Ketika mereka punya masalah, itu bagian dari pengalaman saya untuk mendewasakan saya sendiri. Jadi saya merasa mereka ini anak-anak yang membutuhkan arahan. Jangan sampai kita sebagai guru malah kita tinggalkan. Kita tunjukkan bahwa kita sebagai guru yang punya kasih, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu. Karena menurut saya guru itu bukan dilihat dari segi pekerjaannya, tetapi lebih ke arah bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa yang baru. Dan itu semua perlu pengorbanan atau usaha yang harus kita berikan gitu. Karena mereka ya masih anak yang dimana memang masih membutuhkan pendampingan kita. Saya harus mau punya telinga untuk mendengar, punya waktu untuk membaca chat-chatnya, walaupun mungkin itu tengah malam,
Nah, momen ini mengingatkan saya bahwa kasih ini bisa mengubah segalanya. Saya masih menaruh kepercayaan bahwa beberapa anak ini pasti akan berubah. Saya yakin. Meskipun saya harus mengajak mereka bicara berkali-kali sampai kadang memang jenuh. Tapi setiap minggu ketika saya ke gereja, saya sampaikan, Tuhan tolong beri saya hati seperti Tuhan. Gimana caranya untuk ke anak-anak ini? Mungkin kita merasa kayak membuang waktu, yang harusnya mungkin kita bisa melakukan hal yang lain, kita harus menelpon, kan perhatian lebih, tapi itu semua berbuah gitu. Sehingga mereka jadi lebih disiplin, lebih baik lagi dari versi yang sebelumnya mereka. Saya yakin satu hal gini, bahwa Gloria ini punya banyak siswa. Dan tidak mungkin saya sebagai seorang guru, ya selama saya bisa, selama saya mampu, dan selama saya masih ada waktu, pasti saya akan bantu siswa tersebut di dalam masalahnya. Terlebih lagi saya juga lebih percaya bahwa satu orang yang bisa saya selamatkan, saya percaya bahwa anak tersebut juga pasti akan bisa menyelamatkan hidup orang lain nantinya. Anak-anak itu adalah titipan dari Tuhan. Saya bersyukur boleh bertemu dengan mereka yang berbeda latar belakang, mengenal mereka satu persatu, dan melihat potensi mereka. Untuk mereka punya niat itu saja saya sudah senang, apalagi niat itu berbuah dalam suatu bentuk komitmen, bentuk keseriusan, bentuk kebiasaan yang mereka bangun. Nah, itu adalah sesuatu hal yang buat saya berkat yang luar biasa, yang tidak pernah bisa tergantikan. Ya, puji Tuhan, bersyukur gitu kan. Hal-hal kecil yang kita lakukan itu ternyata berdampak untuk mereka. Ya saya bersyukur sekali sih mendapatkan penilaian dari seorang anak yang ya saya selama ini ya memang saya tahu bagaimana dia berkembang, bagaimana dia berjuang selama 2 tahun ini bersama saya. Bersyukur sekali. Pesan saya untuk seluruh siswa, kalian berharga. Bukan karena prestasi, tetapi karena ya apa adanya kalian. Terus berusaha untuk jadi versi terbaik dari diri kalian. Percaya satu hal, bahwa ketika kalian ada di dunia ini sebagai seorang manusia, itu adalah hal yang paling berharga yang kalian miliki. Kalian itu adalah spesial di semua mata gurumu, adalah pribadi yang unik. Dan kami para gurumu percayalah bahwa ketika kalian membutuhkan kami, hadir sebagai seorang guru, sebagai seorang penasehat, sebagai seorang orang tua, percayalah bahwa kami gurumu selalu akan terbuka pada kebutuhan kalian, pada setiap masalah yang kalian miliki. Kita semua guru percaya kok. Kalian pasti punya masa depan yang sangat baik, kalian pasti punya masa depan yang cerah. Tetapi ingat, harus selalu andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kalian. Jadi, kuharap Tuhan memegangmu erat, malaikat menjagamu ketat, tidak hanya membuat kamu baik, tapi menjadikanmu yang terbaik. Happy Valentine's Day semuanya. Thank you Pak, thank you Bu, sudah sabar yang mengajarkan kita. We love you all. Semoga hari kasih sayang ini bisa berarti buat kalian semua. Miss dan Mister, Happy Valentine's Day buat kalian semua yang sudah memberikan contoh dan juga kasih yang sebenarnya melalui kesabaran kalian dalam mengajar murid-murid semua. Thank you Miss, Mister.